Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan menunjukkan proses pembuatan kerupuk rambak tahu dadu ya. Jadi ini kerupuk rambak tapi bentuknya dadu seperti tahu, makanya dinamakan kerupuk rambak. Ini cetakannya seperti ini. Ini cetakannya tingginya sekitar 2 cm. Jadi kerupuknya itu tebal nyetaknya nanti ya. Mungkin ada yang punya cetakan-cetakan buat kue lebaran, bisa dipakai buat nyetak kerupuk rambak tahu seperti ini, atau mungkin bisa juga rambak jari ya, tergantung kreativitas kita mau makainya gimana. Ini seperti ini cetakan saya ya, yang buat nyetak kerupuk tahu ini. Kalau di tempat saya itu namanya kerupuk tahu, tidak pakai kata-kata rambak, cuma langsung kerupuk tahu gitu aja kalau yang pesen-pesen itu. Nah, ini proses pembuatannya seperti ini ya. Jadi dilepas dari cetakannya satu persatu biar dingin, karena kalau tebal itu lama dinginnya, jadi dilepas. Kelihatan masih lembek banget ya, karena memang adonannya biasanya agak cair kalau saya itu, biar cepet matengnya, biar nggak gampang mangkak. Jadi satu lembar ini biar, karena mesin saya itu nggak terlalu panjang, mesin saya kan satu mesin untuk 2 ukuran, jadi nggak terlalu panjang, jadi harus dipotong menjadi 2 kerupuk ini. Satu lembar ini ya kita potong menjadi 2, nanti di mesinnya jadinya pas. Ini yang nyetak ya, bapaknya sama anak-anak ini yang nyetak, anak laki-laki, bapaknya yang nyukit ya. Kelihatan melempung ya teman-teman. Ini yang belum melempung nggak ditaruh sama anak ini, soalnya belum mateng tuh. Nah, yang udah melempung dilepas, yang belum mateng dipindah lagi, karena kompornya nggak sama ya. Ada yang nyala apinya besar, ada yang nyala apinya kurang besar. Jadi yang kurang besar biasanya matengnya lama, dipindah ke kompor yang nyalanya besar. Ini kayak gini ini ya, dilepas satu-satu dulu biar dingin, karena cetakannya keburu mau dipakai lagi, jadi tetap kita paksa walaupun masih kondisi panas, cuman didiamin dulu sebentar, sekitar beberapa detik lah, atau setengah menit atau 1 menit, kan udah mulai dingin, baru kita potong-potong. Untuk proses pencetakan kerupuk rambak tahu ini memang cukup lama ya, matengnya itu lama, lain dengan rambak tipis dan rambak jari itu agak sebentar, karena kalau rambak tahu ini tebelnya itu sekitar 1,5 cm, kalau rambak jari itu cuman 1 cm, bahkan kalau rambak tipis cuman 0,5 cm mungkin ya. Nah, ini proses penjemurannya, tadi dibawa keluar memakai arko ya, karena kalau langsung diangkat pakai widiknya terlalu berat, jadi dibawa keluar pakai arko, lalu widiknya disusun baru diangkat. Ini kondisi cuaca sangat panas, jadi sangat bagus untuk membuat rambak tahu ini. Nah, kayak gini ya teman-teman, kita susunnya itu sudah kondisi di bawah seperti ini. Ini kita jemur nanti seharian ya, sampai sore. Kalau kondisinya panas itu insya Allah hasilnya bagus. Setelah kita jemur seharian, nanti sore kita angkat widiknya ini ya, tapi biasanya kalau sendirian itu terlalu berat, kita gotong royong sama teman-teman, ngangkatnya satu widik ini biar nggak terlalu capek itu berdua.
Jadi jangan kita tumpuk satu persatu langsung ya, kondisi masih panas, nanti malah justru nggak bagus kerupuknya. Jadi kita tumpuknya itu masih dalam kondisi di atas widiknya ini, kita tumpuk sama widik-widiknya gitu ya. Nah, ini kelihatan ya kerupuknya tebelnya ini sekitar 1,5 cm. Cetakannya itu tadi kan 2 cm, jadi kalau kita isi full nanti tumpah-tumpah, jadi ini cuma sekitar 1,5 cm. Nah, ini kondisi setelah kita jemur seharian dan kita diamkan semalaman. Bentuknya seperti ini, agak keras, cuman dia enak kalau dirajangnya karena sudah didiamkan semalaman. Ini akan kita rajang ya. Dan untuk kerupuk rambak tahu ini ngerajang pakai mesin itu tidak bisa sendirian. Kalau ngerajang manual bisa sih ya, jadi harus berdua, tidak bisa sendirian. Yang satu di atas masukkan kerupuknya ke dalam mesin, yang satu di bawah untuk mengambil kerupuknya yang dirajang biar nggak berantakan. Tapi kalau untuk manual itu nggak bisa, nggak apa-apa, sendirian tuh masih bisa ya. Ini seperti ini ya. Ini kalau kita ambil, nggak ada yang di bawah buat ngambil kerupuknya, ini pasti berantakan. Jadi kayak gini nih ya, dipegangin tangan dua. Memang agak ruwet kerupuk ini, cuman kalau di tempat kami kerupuk ini harganya paling tinggi karena dilihat dari prosesnya yang cukup rumit. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga usaha, kita tetap harus telaten dan sabar. Yang satu memasukkan ke dalam mesin, yang satu menerima dari bawah. Nggak bisa sendirian ya kalau untuk kerupuk tahu ini. Kalau untuk kerupuk jari atau stik itu masih bisa sendirian, karena ini nanti kalau yang memotong kedua kalinya ini kan untuk yang mujur, kata orang Jawa, yang mujurnya itu harus berdua. Kalau yang malangnya nanti yang memotong pendek-pendek itu bisa sendirian. Ini nanti kalau yang motong pendek-pendek bapaknya. Ya, hasilnya seperti ini ya, panjang-panjang. Nah, ini nanti kita potong lagi menjadi pendek-pendek. Ini ukuran 1 cm. Nah, ini kita potong pendek-pendek. Ini ukuran mesin yang 1,5 cm. Jadi untuk ukuran kerupuk tahu ini 1 cm kali 1,5 cm. Untuk tebelnya juga 1,5 cm, lebarnya 1,5 cm. Nah, panjangnya kanan kirinya 1,5, depan belakangnya itu 1 cm. Jadi 1 kali 1,5 cm. Kalau 1 kali 1 itu kelihatan agak kecil. Kalau 1,5 kali 1,5 itu terlalu besar. Jadi 1 cm kali 1,5 cm motongnya saya ya. Kalau untuk motong pakai alat manual, pakai pisau dan lainnya itu lebih mudah dan biasanya hasilnya lebih rapi. Cuman kalau punya saya, kalau saya pakai manual ya nggak bisa buat banyak ya, karena pesenannya cukup banyak. Biasanya satu orang ada yang ngambil 1 ton, jadi nggak mungkin kalau saya harus memotong pakai manual, jadi harus pakai mesin. Dan hasilnya biasanya itu nggak terlalu lurus, agak ada yang miring-miring gitu, hasilnya nggak terlalu bagus. Cuman nanti setelah matang hasilnya tetap bagus. Ini kelihatan ya, ada yang agak panjang, ada yang persegi, tapi nggak masalah karena nah ini malah ada yang dempel kayak gini. Ini biasanya kurang kering nih. Kalau kurang kering, kerupuknya dipotong itu tempel. Kalau yang kering itu bagus dipotong tuh pisah, enggak tempelnya.
Ini lumayan agak banyak potongannya hari ini, dan prosesnya sangat lama untuk kerupuk tahu ini ya. Biasanya untuk penjemurannya aja 3 hari, jadi dari prosesnya itu biasanya 4-5 hari. Nah, ini mesinnya kan 1 cm sama 2 cm. Jadi pertama kita potong di sini yang 1 cm, habis itu pindah ke mesin satunya yang 1,5 cm. Nih agak lebar dikitnya 1,5 cm. Jadi untuk teman-teman yang memotong dengan pisau terserah, untuk ukurannya terserahlah selera masing-masing ya, nggak harus mengikuti punya saya. Ini setelah kita potong, kita jemur di widiknya kayak gini ya. Ini sudah kita jemur seharian, kita angkat ya, kita bawa ke dalam karena ini lapangan, takut hujan juga, takut banjir kalau nggak dibawa ke dalam. Ini kita angkat satu persatu juga ini. Memang untuk usaha kerupuk ini lumayan membutuhkan ketelatenan ya. Nggak syukur orang yang bisa usaha kerupuk, mungkin punya ilmunya belum tentu punya ketelatenannya dan punya kesabarannya. Bahkan di komentar video saya ada yang komen, kok susah banget sih, kenapa nggak cari usaha lain aja. Kayaknya apa ya, begitu meremehkan sebuah nikmat pekerjaan dari Allah. Pekerjaan ini adalah nikmat dari Allah. Banyak orang yang nggak punya pekerjaan, mencari pekerjaan, dan ketika kita sudah dapat pekerjaan, apakah kita harus meninggalkan pekerjaan ini? Enggak, ini adalah suatu nikmat, dan ketika kita menikmati pekerjaan ini, insya Allah akan terasa ringan, walaupun berat tapi rasanya nikmat. Jadi jangan pernah mengeluh ya. Memang kesabaran itu nomor 1 untuk menjadi orang sukses. Saya sendiri juga belum menjadi orang sukses, saya ingin jadi orang sukses, makanya saya tetap bersabar dengan usaha ini. Sudah begitu banyak orang yang meremehkan pekerjaan ini. Pekerjaannya susah katanya, capek, ruwet, dan memakan banyak tenaga, memakan waktu. Tapi saya tetap bersabar dengan cita-cita mulia saya untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Ini setelah kita jemur tadi, kita angkat, kita taruh di dalam, kita tumpuk kayak gini ya. Ini besok itu kita tumpahkan ke terpal, jadi prosesnya tinggal pengeringan seperti ini ya. Setelah dijemur sehari, kita tumpahkan di terpal kayak ini. Nanti di terpal ini biasanya 2 hari. Kalau cuma 1 hari masih belum kering, itu pun kalau cuaca sangat panas. Karena kerupuknya sangat tebal, jadi prosesnya cukup lama. Itu sebabnya kami menjualnya lebih mahal dari kerupuk yang lain ya. Nah, ini hasilnya setelah kering, akan kita bungkus seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kadang ada yang masih gandeng-gandeng karena yaitu tadi ada yang ketika motong masih basah, jadi tetap gandeng. Itu pun nggak masalah, soalnya nanti kalau digoreng pun tetap bagus hasilnya kok. Bahkan biasanya agak misah gitu, cuman walaupun nggak misah pun tetap bagus kalau sudah mateng. Ini kerupuknya kecil-kecil ya, ini kecilnya itu sekitar satu jari, itu nggak ada ya, 1 jari itu masih kebesaran. 1 jari kelingking ini besarnya, itu 1 jari kelingking.
Kalau satu jari itu terlalu besar jarinya, nggak ada satu jari, cuman satu jari kelingking ya. Jadi kecil kerupuknya, tapi nanti kalau kita goreng itu akan mengembang menjadi besar, sebesar ibu jari biasanya. Nah, seperti ini ya, kecil ini 1 kali 1,5 cm. Nah, ini udah kita bungkusin di sini sebagian. Nah, ini kita packing, satu bungkusnya 5 kilo. Ukuran plastiknya itu lebih pendek ya, karena kerupuknya kecil-kecil. Ini hasil gorengan kerupuk saya ya, ini dokumentasi ya, bukan video, ini foto. Nah, ini seperti ini hasil yang sudah matang ya, cukup cantik hasilnya ya. Terima kasih telah melihat video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.